Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 izin akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai limit. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Diandra itu Suswake dengan NIM 16. Lalu ada anggota kelompok, ada Sofia NIM 1, lalu ada Saruni Sasi saya NIM 11, lalu saya NIM 16, ada Intan Nia Putri NIM 18, Sidan Salafi NIM 19, Erbrida Maulina NIM 25, Fatia Rahmalia NIM 30, Dia Khairul NIM 32, Ayu Anda Namira NIM 36, dan Rima Nurmala NIM 44. Materi yang akan dijelaskan oleh Sofia Naila dengan NIM 1. Eh, Untuk Sofa dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang poin 1.4 dan juga 1.5. Di mana poin 1.4 ini kita akan membahas ataupun akan mempelajari tentang limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Di mana limit yang melibatkan fungsi trigonometri ini adalah kita diminta untuk menyelesaikan sebuah soal limit, akan tetapi fungsi yang disajikan adalah fungsi yang berbentuk trigonometri, seperti sin, cos, tan, kotangan, sekan, kosekan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, limit ini disebut dengan limit fungsi trigonometri. Dan untuk limit fungsi trigonometri sendiri, itu ada dua teorema, ataupun ada dua cara untuk menyelesaikannya. Di mana yang pertama adalah ada teorema A, dan yang kedua adalah teorema B. Teorema A ini disebut dengan teorema fungsi dari trigonometri itu sendiri, di mana pada teorema A itu memiliki 6 sifat. Yang pertama adalah limit mendekati T, limit T mendekati C, sin T sama dengan sin C. Untuk sifat-sifat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu juga sama seperti itu, akan tetapi diganti fungsi trigonometrinya. Kalau tadi kan yang fungsi atau sifat yang pertama itu sin. Kalau yang kedua, tiga, empat, lima, dan enam itu seperti cos, kemudian tan, kotangen, kosek, dan sekan. Dan itu sama gitu sifatnya seperti yang sifat satu tersebut. Kemudian yang kedua adalah teorema B, di mana teorema B ini merupakan fungsi trigonometri khusus. Jadi ini ada pengecualian seperti itu, di mana sifatnya itu ada dua, hanya dua saja. Yang pertama adalah ketika limit X mendekati C, kemudian sin X per X itu akan menghasilkan satu. Jadi untuk sifat yang pertama ini, ketika limit X mendekati C, sin X per X itu akan menghasilkan satu atau sama dengan satu. Sedangkan sifat yang kedua adalah ketika limit X mendekati C, satu min cos X per X itu juga sama dengan satu. Nah, itu didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari rumusnya ataupun sudah ada dari sananya. Karena ini kan disebutnya sebagai fungsi trigonometri khusus ya. Jadi ini khusus gitu, pengecualian. Kemudian saya akan membahas materi selanjutnya yaitu materi 1.5, di mana pada materi ini menjelaskan tentang limit di tak hingga dengan limit yang tak berhingga. Nah, tapi untuk menjelaskan materi tersebut, izinkan saya untuk membagikan papan tulis ya, supaya lebih dipahami. Sebelum kita masuk ke definisinya, saya mau mengajak kalian untuk melihat perbedaan dari dua fungsi ini. Sebentar ya. Ini, misalkan kita punya limit
X C fx sama dengan gimana sih? Ini salah salah. Ini tak hingga ya guys. Cuman susah nulisnya. Kemudian yang kedua adalah limit ketika X mendekati tak hingga. Nah, yang ini itu seperti ini ya bentuknya. Fx sama dengan L. Ayo, dari kedua fungsi ini ataupun kedua limit ini, apakah kalian menemukan perbedaannya? Ya, jadi ini merupakan contoh ataupun rumus dari limit di tak hingga dan juga limit yang tak berhingga. Di mana yang atas ini merupakan limit di tak hingga. Jadi dapat kita simpulkan kalau misalkan limit di tak hingga itu nilai dari limit itu sendiri ataupun nilai dari fungsi itu sendiri akan menghasilkan tak hingga. Akan menghasilkan tak hingga. Baik itu positif tak hingga maupun negatif tak hingga. Tak hingga. Nah, kemudian untuk limit yang kedua, yaitu limit tak berhingga, dia itu X-nya yang menuju tak hingga. Tapi hasil dari limitnya ataupun hasil dari fungsi pada limitnya itu merupakan bilangan yang bisa dihingga gitu. Jadi tidak terhingga. Nah, untuk fungsi yang tidak berhingga ini bisa berbentuk sama ya seperti tadi, bisa positif tak hingga ataupun negatif tak hingga. Nah, dari sini dapat kita simpulkan kalau perbedaan antara limit di tak hingga dengan limit tak berhingga adalah seperti ini. Ketika limit di tak hingga itu hasil dari limitnya ataupun hasil dari fungsi limitnya itu adalah bisa berbentuk tak hingga dan juga bisa berbentuk negatif tak hingga. Ini untuk di tak hingga. Sedangkan untuk limit yang tak berhingga, dia itu si X-nya yang menuju tak hingga. Menuju tak hingganya bisa tak hingga positif maupun tak hingga negatif. Akan tetapi hasil limit yang dihasilkan ataupun hasil fungsi yang dihasilkan itu adalah bilangan yang bisa dihitung atau bilangan yang berhingga atau bilangan yang bukan bilangan tak hingga. Nah, dengan demikian diharapkan kalian dapat memahami ataupun mendefinisikan secara mandiri apa itu limit tak hingga, apa itu limit di tak hingga dan juga limit yang tak berhingga. Untuk perbedaannya mungkin tadi sudah sangat jelas ya guys. Oke. Jadi itu mungkin sedikit ulasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Diandra. Ya, atas penjelasannya, langsung aja kita ke pembahasan soal nomor satu yang akan dijelaskan oleh Zidan. Sebentar. Silakan Zidan. Sebelumnya, kenalin nama aku Zidan Salafi dengan NIM H1E025019. Sekarang aku mau jelasin soal nomor satu. Di soal nomor satu ini, kita punya kasus di mana kalau langsung di substitusi yang ke, gimana coret-coret, bentar. Kalau langsung untuk substitusi ke sini, itu
nolnya hasilnya jadi limit 0/0. Oke. Nah, terus eh, kan kalau di substitusi langsung substitusi itu nilainya 0/0. Jadi kita nggak bisa gitu. Nah, cara pertama itu kita harus mengubah tan X. Tan X menjadi ini sin X per cos X. Nah, habis itu kita bagi sin X sin X per cos X itu dibagi sama sin X per cos X dibagi sama sin. Habis itu kan habis sin sama sin habis. Jadi hasilnya sisa 3X per cos X. Nah, habis itu kita langsung substitusi aja X-nya. Jadi 3 dikali 0 sama cos cos 0. Nah, 3 kali 0 kan 0. Nah, terus cos 0 itu 1. Jadi hasilnya 1. Itu udah, thank you. Oh, itu yang mau ditanyakan kepada Zidan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Siap, cukup. Oke, terima kasih Zidan. Lanjut ke soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Rima. Sebelumnya perkenalkan nama aku Rima Nurmala dengan NIM 44. Izin menjelaskan soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 itu ada lim X mendekati minta hingga dengan itunya T per 2 dibagi 7 dikurangi T pangkat 2 sama dengan min ta hingga ini tuh T-nya T-nya dibagi semua semua ini dibagi sama T per 2. Bentar. Ini 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 dibagi sama T per 2 ya. Jadi nanti T per 2 dibagi T per 2 itu jadi 1. Ini juga yang ini T per 2 dibagi T per 2 jadi 1. Sisanya ini T per 2. Tetap ditulis T per 2. Habis itu masukin nilai limitnya ke ini ya. Jadi kalau 7 dibagi min ta hingga itu hasilnya jadi 0. Jadi 1 per 0 min 1 jadi 1 per min 1. Ini jadi sama dengannya kan 1 min 1. Hasilnya ini min 1. Jelas? Ada yang ingin Jelas, ditanyakan? jelas. Terima kasih Rima atas penjelasannya. Langsung saja kita akan membahas pembahasan nomor 3 yang akan dibahas oleh Dia Khairul Lumayan. Silakan. Baik, untuk soal nomor 3 ada di halaman 88 di buku kalkulus, dan di situ perintahnya untuk menyatakan apakah fungsi dari Hx sama dengan 3 per X min 3 itu kontinu atau tidak di X sama dengan 3. Jadi kita langsung masukin saja 3 ke dalam fungsinya, yaitu 3 per X min 3 sama dengan 3 per 0. Dan hasilnya ini tuh tidak terdefinisi, maka Hx tidak kontinu di X sama dengan 3. Sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Namira? Cukup. Karena soal nomor 3 tadi udah, jadi kita tutup diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara diskusi kita membahas soal limit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.